Hai, masih bersama dengan saya Tips Hidup Sehat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya penyakit pada diabetes mellitus, penyakit gula atau penyakit kencing manis. Atau itu semuanya hal yang sama, cuman cara penyebutan yang beda, ataupun itu bahasa medisnya, ataupun itu bahasa awam, bahasa masyarakat yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Baik, untuk yang pertama, salam buat semua teman-teman yang sedang menonton dan juga salam buat seluruh keluarga. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dijauhkan dengan penyakit pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung pada saat ini. Baik, langsung saja kita akan membahas apa itu penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula atau kencing manis. Itu adalah penyakit di mana jumlah glukosa di dalam tubuh melebihi dari jumlah yang normal ataupun yang kita butuhkan. Dari mana itu penyebabnya? Apa sih itu glukosa? Sebenarnya glukosa itu adalah makanan yang telah kita konsumsi dan sudah diabsorpsi oleh tubuh kita. Apa sih jenis seperti karbohidrat, nasi, makanan-makanan, cemilan-cemilan, atau apapun makanannya. Itu yang menyebabkan glukosa kita tinggi. Itulah yang namanya tadi mengapa ada penyakit kelebihan glukosa kelebihannya. Jadi di dalam tubuh kita, jikalau kelebihan glukosa itu melebihi dari jumlah yang dibutuhkan, itu akan menyebabkan berbagai hal komplikasi penyakit lain. Jadi nanti akan kita bahas selanjutnya itu. Sekarang kita akan membahas apa tanda dan gejala dari penyakit gula atau diabetes mellitus. Penyakit ini tanda dan gejala yang lebih sering lebih cenderung penyakit ini adalah yang lebih sukanya sering makan terus, sering merasakan rasa haus yang berlebihan dan rasa yang selalu membuang air kecil, keseringan membuang air kecil dan mudah lelah. Seperti tadi, banyak mengonsumsi makanan, mudah lelah, sering kencing, haus yang melebihi dari hal yang normal. Dan ada juga jikalau sudah terluka, maka proses penyembuhan agak ataupun lebih lama untuk terjadi penyembuhan dari kalau terjadi yang namanya diabetes mellitus. Apalagi tanda dan gejala seperti dari DM ini, yaitu bisa penglihatan yang buram, sering pusing, ini terjadi semua, dan ada berbagai hal lagi yang menjadi tanda dan gejala diabetes mellitus ini. Dan banyak orang-orang awam sebenarnya tidak mengenal apa penyakit ini dan apa sih tanda dan gejalanya dan bagaimana sih dari perjalanan penyakit ini. Dan apalagi siapa sih yang lebih beresiko terjadinya penyakit diabetes mellitus? Sebenarnya yang lebih beresiko adalah yang obesitas, orangnya gemuk, dan juga ini karena dari genetik atau penyakit keturunan. Ini bisa diturunkan jikalau ada dari keluarga sebelumnya yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula. Dan dalam penyakit diabetes ini ada terbagi tipenya lagi. Ada yang tipe 1, tipe 2, dan ada tipe selanjutnya. Jadi apa sih yang membedakan? Kalau penyakit yang tipe 1 diabetes ini atau penyakit gula ini, itu disebabkan karena autoimun, serangan dari tubuh kita sendiri. Sehingga jumlah insulin yang diperlukan oleh tubuh ini jadi menurun supaya terjadinya absorpsi dari sari-sari makanan diabsorpsi oleh sel-sel tubuh kita. Dan selanjutnya tipe 2 ini disebabkan karena kekurangan, itu karena bisa seperti obesitas tadi, itu terjadi yang namanya kekurangan insulin. Apa sih sebenarnya insulin ini? Glukosa ini dibawa kemana? Ke dalam sel. Sehingga kalau
glukosa masuk ke dalam sel tanpa insulin itu tidak akan bisa, itu sangat mustahil. Dan sehingga penyakit glukosa ini disebabkan karena kurangnya jumlah insulin yang diproduksi oleh tubuh kita. Apa sih penyebab dari diabetes mellitus ini? Sampai saat ini penyebabnya yang lebih cenderung tidak ada, belum diketahui. Apa sih penyebab yang lebih diketahui selanjutnya lagi? Itu belum terdapat apa sih penyebab dari penyakit diabetes ini. Dan yang saya katakan tadi, penyebab dari yang yang sekunder primernya itu karena obesitas. Biasanya juga diabetes ini akan dialami oleh ibu hamil karena pada saat itu tubuh sangat membutuhkan itu dan suplainya sangat tinggi. Dan dalam ini juga penyakit diabetes kalau dialami oleh ibu hamil akan juga berisiko kalau tidak selalu dikontrol. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau kita ini sedang mengalami yang namanya penyakit diabetes atau penyakit gula? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, di praktek medis seperti dokter bidan, itu ada yang namanya pemeriksaan untuk glukosa. Dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri di rumah. Saya ada alatnya, biar saya beritahukan. Alat dari pemeriksaan glukosa itu ini ada digital ya. Ini ada TUI-pen-nya. Ini TUI-pen yang digunakan untuk menusuk. Nah, di sini letakkan ke dalam jari. Dan ini ada yang namanya yang digitalnya. Ini untuk pemeriksaan jumlah suplainya. Ini bisa dilihat. Kalau ada sticknya, ini bisa dimasukkan ke dalam ini. Dan kita di rumah boleh memeriksa diri sendiri. Jadi berapa angka dari jikalau kita telah mengalami penyakit diabetes mellitus ini? Dan pemeriksaan diabetes ini bisa dilakukan dan beberapa langkah. Satu, kalau sebelum makan itu jumlah kadar normalnya 70 sampai 130 mg. Dan kalau kadar gula kalau setelah makan 2 jam setelah makan itu 200. Itu yang normalnya. Jadi pemeriksaan diabetes ini bukan hanya pada saat sekali saja, tidak. Itu ada pemeriksaannya yang akan bisa kita diarahkan oleh tim medis ataupun pelayanan rumah sakit yang kita kunjungi. Dan dari pemeriksaan itu ada lagi pemeriksaan lain, dan itu akan dilanjutkan oleh tim kesehatan pemeriksaan darah. Dan juga penyakit diabetes mellitus ini hingga pada saat ini belum ada terapi yang lebih tepat untuk menangani yang namanya penyakit gula. Sehingga pada saat ini orang di Indonesia ataupun di sekeliling kita akan lebih banyak beresiko mengalami penyakit gula ini karena tidak mengetahui apa itu penyebab dan gejalanya. Makanya pada saat ini saya akan lebih membahas hal itu. Karena penyakit diabetes ini juga bisa mematikan. Dan juga pasien diabetes ini kadang-kadang mereka akan mengalami yang namanya bisa pingsan karena jumlah dalam darah glukosa tadi tidak diabsorpsi untuk tubuh kita, namun dibuang terus, tidak termasuk ke dalam tubuh kita, sehingga yang orang gemuk tadi menjadi kurus. Kenapa? Karena setiap makanan yang diabsorpsi tidak lagi masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Dan bagaimana penanganan diabetes ini atau penyakit gula ini? Kalau tips penanganan atau pencegahan ini bisa kita lakukan ini untuk tipe 2, bukan untuk tipe 1. Kalau tipe 1 ataupun keturunan tadi itu sudah susah ataupun sulit untuk ditangani. Namun jikalau kita rutin mengikuti arahan dari dokter kita akan diberikan terapi pengobatan, sehingga kalau penyakit tipe 1 pun masih bisa ditangani.
Dan kalau tipe 2 ini bisa dicegah dengan cara pola hidup yang sehat. Bagaimana pola hidup yang sehat? Yaitu sering melakukan olahraga, makan makanan yang sehat, tidak makanan yang lebih karbohidrat namun protein yang cukup, dan juga istirahat yang cukup. Mengapa harus istirahat yang cukup? Supaya kita tidak mengalami yang namanya stres. Kalau stres maka akan ada gangguan lain. Kalau pikiran kita tidak tenang, maka penyakit lain pun akan mudah menyerang kita. Dan juga penyakit diabetes ini nanti untuk pencegahannya yaitu dengan cara mengurangi atau tidak banyak mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan glukosanya, seperti makan makanan yang sering minum kopi, minum gula dengan teh manis, itu dengan jumlah dari gulanya banyak, itu tidak boleh. Dan juga pencegahannya memilih makanan seperti kedelai, keladi yang bagus untuk mengurangi yang terjadi makanan dari glukosa, karena kita menghindari jumlah suplai glukosa yang tinggi di dalam tubuh kita. Dan juga pencegahannya ini bisa dilakukan di rumah, karena kalau kita olahraga yang sehat maka hormon endorfin akan meningkat, ataupun hormon bahagia namanya itu. Jadi semuanya harus bisa kita cegah dari penyakit diabetes mellitus ini ataupun penyakit gula tersebut. Kalau terapi-terapi pengobatan untuk diabetes ini atau penyakit gula ini, terapi yang bisa dilakukan di rumah sakit yaitu memberikan obat, baik itu injeksi, obat oral ataupun dimakan, itu akan diterapi bagi kalau kita sudah menemukan ataupun kita sudah datang ke pelayanan rumah sakit, diberikan terapi oleh dokter kita. Dan juga selalu rutinitas yang namanya selalu mengadakan ibadah supaya tubuh kita dan jasmani rohani kita sehat semua. Dan untuk selanjutnya penyakit dari diabetes tadi ini, semoga kita semua dijauhkan dari penyakit ini dan dengan cara kita mengikuti pola hidup yang sehat. Dan kalau kita mengalami gejala-gejala yang seperti saya beritahukan tadi, itu tentunya kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya kita tahu apakah kita benar-benar penderita diabetes atau tidak, dan selalu mengikuti pedoman untuk rutinitas dalam pengobatan kalau kita sudah mendapatkan terapi. Baik, demikian pada kali ini untuk pembahasan tentang penyakit gula atau kencing manis. Sekian yang bisa saya paparkan ataupun yang bisa saya share untuk kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika bahas banyak yang kurang, yang salah, mohon maaf, dan mohon untuk masukan kepada saya dengan cara mengkomen di bawah ini untuk hal lebih baik untuk kedepannya lagi. Demikian, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kita dengan cara mensubscribe channel kita, like dan share kepada teman-teman kita semua supaya apa yang kita bagikan dan juga dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Demikian, salam tetap sehat dan tetap semangat, dan juga tetap menjaga kita dari pandemi COVID-19 ini, selalu menggunakan masker dan mencuci tangan, pola hidup yang sehat dan bersih untuk memutus rantai penyakit dari COVID-19 ini juga. Demikian yang saya ucapkan, terima kasih, bye-bye.